Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di Ega Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi yaitu script versi 4. Dan script versi 4 ini bertujuan dengan script yang sebelumnya, yaitu adalah untuk menstabilkan game dan juga untuk menstabilkan pada tutorial kali ini untuk menstabilkan ping dan ping keluar juga, seperti ping ke Google dan maupun ping game. Dan tentunya script ini saya buat untuk menstabilkan, intinya adalah untuk game online ya. Nah, sebelum menggunakan script versi 4 ini, itu kita harus ketahui dulu fitur-fitur apa saja yang terdapat pada script ini. Nah, di sini saya sudah membuat poin-poin yang sudah saya tulis, dan itu adalah poinnya yang pertama. Nah, apa-apa saja perbedaan script versi 4 ini dengan script yang sebelumnya adalah, yang pertama itu adalah penghapusan port berat, sehingga port berat akan masuk ke masing parent usernya sendiri, baik user hotspot dan user klien rumahan. Kemudian pada poin 2 sudah per IP untuk user hotspot maupun untuk klien rumahan. Nah, jadi ini layaknya seperti simple queue ya. Nah, kemudian poin 3 adalah penambahan port ICMP sehingga ping lebih stabil. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk menstabilkan ping dari maksudnya seperti ping Google maupun ping DNS ya, pentinglah ping keluar lah gitulah. Nah, kemudian pada poin 4 itu adalah perbedaannya dengan simple queue. Pada setiap parent user hotspotnya maupun klien rumahannya, ICMP dan port ringan game itu sudah dikecualikan. Nah, jadi ketika usernya seperti user hotspot lagi ngedownload, pokoknya dia lagi ngedownload kemudian dia bermain game, itu tidak masalah selagi akses point yang Anda gunakan itu benar-benar kuat dan ping lokal benar-benar terjaga ya. Nah, kemudian syarat untuk menggunakan script ini adalah, yang pertama itu adalah pastikan ISP sudah mendukung dan tidak ada masalah. Nah, jadi sini saya menyarankan untuk penggunaan ISP baiknya menggunakan ISP seperti plat merah seperti Indomie ya. Nah, kemudian saya tidak rekomendasikan untuk ISP UMS karena sesudah tes memang ISP ini sangat jelek sekali. Mungkin itu di daerah saya, tapi mungkin di daerah rekan-rekan masing-masing saya nggak tahu ya. Kemudian pada poin 2 pastikan koneksi lokal stabil saat dilewatkan bandwidth besar atau traffic gede. Nah, jadi ini perlu ya poin 2 ini. Nah, kemudian poin yang ketiga, pastikan akses point yang digunakan untuk game online kuat di saat user full. Karena semakin banyaknya user terhubung maka koneksi lokal akan semakin jelek dikarenakan komunikasi lewat wireless. Nah, jadi pilihlah akses point yang benar-benar bisa menghandle banyak user. Ya, mungkin saya sarankan seperti Kisco Air Onet ya, Air Onet, dan seperti Unifi ya, Unifi Pro lah. Nah, kemudian ini adalah ping di saat saya turnamen kemarin, ini adalah ping gamenya. Nah, ini saya menggunakan script ini. Nah, jadi ini kemarin di lokasi atau di tempat saya itu saya menjadi ya seperti support lah. Nah, jadi di sini para player itu menggunakan jaringan saya dan ini adalah pingnya. Nah, ping gamenya. Oke, ini adalah turnamen kemarin. Nah, jadi pingnya itu berkisaran 20 sampai 31, kemudian paling gak ada yaitu 50-an lah. Nah, ini adalah turnamen yang kemarin dan ini adalah fotonya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa player sangat banyak sekali. Nah, ini saya menggunakan akses point milik IndiHome hanya 2 pieces, dan karena saya menggunakan akses point milik IndiHome atau router IndiHome, jadi saya nggak terlalu banyak untuk menyuruh atau ya usernya tidak terlalu banyak mungkin
untuk ke access point, karena ya faktor access point tadi. Nah, itulah syarat-syaratnya. Kemudian tampilan dari script ini adalah kalau sudah masuk ke MikroTik atau Winbox, itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi user hotspot itu berada di dalam parent user hotspot. Nah, kemudian ini adalah paket atau query downloadnya. Kemudian ini adalah hotspot uploadnya. Nah, ketika ada klien rumahan, karena di sini saya nggak pakai klien rumahan, jadi klien rumahannya tidak terisi ya. Jadi klien rumahannya ya sama seperti ini, sama seperti user hotspot. Nantinya itu user rumahan akan masuk ke parent klien rumahan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini adalah sisa-sisa yang kemarin ya, sisa-sisa saat bermain Free Fire kemarin. Jadi saya menggunakan ini. Nah, oke, jadi seperti inilah tampilan scriptnya, atau scriptnya seperti ini nantinya. Dan ini adalah ping gamenya ya. Nah, ini adalah ping gamenya. Ini saya kebetulan lagi bermain game. Nah, kita akan coba trafiknya waktu gede ya, kayak apa ya. Nah, bisa dilihat, kita akan coba sedikit dulu ya. Nah, ini trafficnya sudah mulai padat, kita bisa lihat. Nah, di sini saya menggunakan bandwidth sebesar 50 Mbps. Nah, yang saya distribusikan untuk hotspot dan klien rumahan itu hanya 40 Mbps. Jadi sisanya 10 Mbps itu adalah akan otomatis masuk ke game atau port ringan. Nah, bisa dilihat ini adalah game saat sekarang ini. Nah, walaupun traffic padat, nah bisa dilihat itu pingnya berkisaran 17. Nah, ketika saya disabelkan hotspot dan klien rumahan, ini saya pastikan ping akan hancur. Oke, saya ulangi lagi ya. Ketika saya disabelkan, ini saya akan pastikan ping gamenya akan drop. Kita akan coba lihat. Ini hanya sebagai uji coba awal aja. Oke, kita akan coba disabelkan. Nah, ini saya akan pastikan ping game langsung anjlok ya. Nah, coba bisa dilihat itu akan naik secara perlahan. Nah, akan naik secara perlahan ke 400, 200, 400, kemudian 600. Kemudian saya akan lompat dulu ya. Nah, bisa dilihat akan anjlok ya. Nah, oke, bisa rekan-rekan lihat semuanya. Nah, itu akan langsung naik ya. Nah, oke, kita bisa lihat. Kita coba bermain sedikit, apakah benar-benar ini akan working, scriptnya apakah benar-benar bekerja atau tidak. Nah, bisa dilihat itu pingnya berkisaran 400, 200-an ya. Nah, oke, kita sembunyi di sini dulu aja ya. Oke. Nah, ketika saya enabelkan kembali, ini saya akan pastikan akan normal lagi ya. Oke, kita coba lihat. Nah, maka gamenya akan normal lagi. Nah, bisa dilihat itu pingnya berkisaran 18. Nah, oke, itu di saat traffic padat ya. Nah, di sini saya mendapatkan bandwidth 50 Mbps. Kemudian yang saya distribusikan itu hanya 40 Mbps, dan sisanya itu akan lari otomatis ke game. Oke, kita akan coba disabelkan lagi, apakah benar-benar terbukti atau tidak. Oke, kita akan coba tambah, biar saya ngedownload lagi ya, biar tambah anjlok jaringannya nih. Nah, itu sekitar 17. Kita akan coba disabelkan. Nah, oke,
Nah, langsung naik ya. Oke, 400. Kemudian ya 400. Nah, pokoknya nggak stabil lah. 600, 400. Nah, langsung merah ya. Oke. Nah, ketika saya enablekan lagi, itu akan saya pastikan normal kembali ya jaringannya atau ping gamenya. Oke, kita bisa lihat. Oke, ini dia lari di tempat lagi. Oke, kita akan enablekan. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, normal lagi ya. Nah, jadi intinya ya pastikan ISP Anda stabil, dan kemudian pastikan akses point yang rekan gunakan itu benar-benar kuat di saat penggunanya padat. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke tutorial scriptnya. Oke, kita akan coba langsung masuk ke tutorialnya. Di sini saya sudah membuka scriptnya, dan ini adalah tampilan script yang terbaru sekarang, yaitu script versi 4. Nah, sebelum kita menggunakan script, kita ketahui dulu ya, jika rekan-rekan menggunakan Micmon, pastikan Micmonnya sudah diupdate ke versi 3.16.07.15.2019. Nah, pastikan Micmonnya sudah diupdate. Kemudian pada profilnya jangan lupa diedit sedikit ya, supaya script Micmon terbarunya masuk ke masing-masing profil. Caranya bagaimana? Kita masuk ke profil hotspot dulu, profil listnya. Nah, jadi kita perlu lakukan ini supaya script yang kita pastikan di profil hotspot nantinya itu juga bekerja. Nah, jadi untuk memastikannya, silahkan ikuti langkah-langkah yang saya berikan ini. Nah, pertama-tama kita harus masuk ke bagian IP, kemudian hotspot, kemudian user profile. Nah, silakan di delete dulu semua script yang ada di script yang ada di profil masing-masingnya. Kita delete dulu semuanya. Nah, tujuannya ini adalah kita akan update script Micmon terbaru yang versi 3 tadi ya. Oke, kita akan update script Micmonnya dulu. Nah, oke, kita akan coba update, karena yang support itu adalah hanya Micmon terbaru ya, jika rekan-rekan menggunakan Micmon. Nah, jadi kita setelah itu kita buka Micmonnya. Nah, setelah kita buka Micmonnya, kita pergi ke bagian hotspot, kemudian pada user profile. Nah, di sini kita pilih profile list. Nah, kemudian kita update script profilnya satu-satu ya. Nah, jadi kita pilih gambar yang seperti ini, gambar pensil yang seperti ini, kemudian kita open. Nah, selanjutnya kita pilih di sini mode expire, modenya itu adalah remove the record. Kemudian pada red dan limitnya itu kita kosongkan saja, karena ini kita atur nantinya di Q3 ya. Nah, kemudian pada validity-nya di sini karena saya menggunakan paket 1 hari, jadi saya isi dengan 1 day atau 1 day ya. Nah, kemudian kita save, kemudian log usernya enable, lalu kita akan save. Oke. Nah, jadi kita coba lihat lagi ke bagian user profilnya. Kita coba lihat pada bagian script, itu sudah diupdate scriptnya. Nah, kita lakukan langkah ini satu persatu pada profil yang kita inginkan. Kemudian saya akan update lagi ke profil 1 minggu. Oke, ke profil 1 minggu. Nah, pastikan profilnya sudah hijau seperti ini semua ya. Oke, profil 1 minggu saya akan juga update. Nah, di sini kita pilih remove dan record, kemudian di sini validity-nya 7 day. Nah, kemudian log usernya enable, kemudian di sini kita akan save lagi. Nah, kita coba cek pada bagian paket 1 minggunya apakah scriptnya sudah diupdate. Oke, ternyata sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan update lagi ke profil selanjutnya ya, sesuaikan saja dengan profil rekan-rekan ya, profil user hotspot rekan-rekan. Nah, di sini saya akan update lagi. Nah, jadi tujuannya ini supaya script Micmon terbarunya masuk ke masing parent user profilnya kita ya. Nah,
Sini paket 1 bulan saya isi aja dengan 30 day validity-nya, yaitu 30 hari. 30 hari. Kemudian price-nya di sini 40.000 ya. 40.000. Kenapa? Ya karena hanya dengan Migmon terbaru inilah yang support script yang ada di Excel ini nantinya. Oke, ini sudah 3000. Oh, ini harganya belum ya, paket 1 minggu. Ini saya akan edit lagi. Harganya itu adalah 13.000 ya kalau tempat saya. Oke, kita coba lihat pada paket 1 minggu apakah sudah di-update scriptnya ya. Oke, sudah 13.000 ya. Oke, sepertinya sudah kita update scriptnya satu persatu pada profilnya. Nah, langkah ini kita lakukan hanya supaya ya script yang nanti saya gunakan itu hanya compatible dengan Migmon versi 3 tadi ya. Kita coba lihat versi Migmonnya pada bagian, coba pindah dulu ke bagian about. Nah, jadi versi 3.16.07 ya. Nah, di langkah ini kita lakukan supaya script pada user profilnya itu diupdate ya. Nah, itulah fungsinya. Oke, karena profilnya sudah kita update. Nah, oke, pada user rumahan ini kita tidak perlu karena ini user rumahan hanya blong ya. Nah, di user rumahan di sini saya tidak menggunakan Migmon karena ya memang ini hanya untuk rumahan, jadi tanpa batas lah gitu. Oke. Selanjutnya di sini kita akan coba buka scriptnya, yaitu script versi 4 tadi. Kalau sudah melakukan langkah ini, kita akan beralih ke script versi 4-nya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini itu adalah sama seperti yang kemarin ya, kayak Noah aja nih. Oke, seperti kemarin ya. Nah, jadi di sini pada nama interface 1-nya ini kita arahkan ke nama interface IndiHome atau ke interface 1 kita ya. Nah, di sini tentu saya harus mendelete semua script yang ada di Menggel saya dulu. Saya akan coba dari awal. Oke, saya akan delete semuanya. Kemudian pada Q3-nya itu saya akan coba delete juga ya. Saya akan coba delete semuanya. Oh shit man, ya akan keluar ya. Kita akan coba delete semua dulu. Oke, pada Q3-nya sudah kosong, kemudian pada Mengelnya juga sudah kosong. Nah, ini saya akan praktek dari awal ya. Nah, bagaimana caranya untuk memasukkan script ini ke Winbox ya. Oke, kita sudah pastikan sudah kosong. Kemudian Mengelnya sudah juga kosong. Menggel. Oke, sudah kosong semuanya. Oke, kemudian pada schedulernya ini juga saya akan hapus juga script yang Dell startupnya. Nah, ini saya akan juga hapus. Nah, jadi itu bukan script Migmon tadi ya, itu adalah script dari script saya ya. Nah, kemudian di sini saya akan rubah dulu nama interface 1-nya. Ini saya bikin nama interface-nya adalah internet aja ya, internet. Nah, pada penamaan interface 1-nya ini tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Jika ada spasi ya kasih aja seperti ini. Nah, jadi jangan sampai ada spasi, kita oke kan dulu ya. Nah, oke, kita buka scriptnya, kemudian kita buka Winbox-nya, kemudian kita akan masuk kepada bagian interface. Nah, pada bagian interface ini kita akan double klik pada interface 1 yang mengarah ke 1. Kemudian kita akan klik kanan, kemudian kita akan copy, kemudian kita akan paste di interface 1-nya. Kita double klik di sini, lalu kita akan paste ya. Oke. Nah, di sini saya mendapatkan bandwidth dari ISP sebanyak 50 MB atau 50 Mbps. Oke, 50 MB lagi. Apa bedanya ya? Oke, 50 Mbps, maka di sini kita akan tulis 50 saja ya, 50. Kemudian uploadnya saya mendapatkan 20 Mbps. Nah, jadi ini adalah satuannya. Nah, satuannya jangan lupa ya. Nah, kalau
dari ISP itu 50 Mbps bikin 50 M. Nah, M nya ini harus M besar ya. Kemudian jika mendapatkan dari ISP ya, misalkan ya saya rasa sih nggak ada kilobyte sekarang ya, atau kbps ya. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah mengisi settingan dari ISP. Nah, saya mendapatkan download dari ISP 50 Mbps, kemudian uploadnya 20 Mbps. Nah, di sini saya akan delete dulu ya. Oke, saya akan delete dulu semuanya. Nah, jadi yang perlu kita isi di sini hanyalah settingan download dan settingan upload. Nah, settingan game itu akan dikalkulasi secara otomatis. Nah, oke. Di sini saya mendapatkan bandwidth 50 Mbps, kemudian saya berikan untuk hotspot dan klien rumahan itu sebanyak 50 Mbps. Oke, 50 Mbps, maka kita akan tulis 50 saja. Oke, jangan sampai salah ya. Nah, kemudian saya mendapatkan upload dari ISP sebanyak 20 Mbps, kemudian saya distribusikan untuk hotspot dan klien rumahan sebanyak 10 Mbps saja. Oke, 10 Mbps saja. Nah, 10 maksudnya. Jadi jangan ditulis 10 M nya. Jadi di sini kita akan tulis 10 saja. 10 Mbps, 50 Mbps. Nah, oke. Ini kesalahan lagi. Nah, jadi di sini saya mendapatkan download dari ISP sebanyak 50 Mbps, maka saya akan distribusikan kepada hotspot dan klien rumahan sebanyak 40 Mbps saja. Dan sisanya 10 Mbps itu akan lari ke game. Nah, upload juga begitu, saya mendapatkan upload dari ISP sebanyak 20 Mbps, kemudian saya distribusikan ke hotspot dan klien rumahan sebanyak 10 Mbps, dan 10 Mbps lagi otomatis akan masuk ke game, ke traffic game ya. Nah, di sini kita akan bisa tuliskan di sini misalkan untuk hotspot atau klien rumahan. Nah, untuk user rumahan ini kita bisa bagi dua saja, misalkan 20 Mbps, 20 Mbps, atau 40 Mbps, 40 Mbps saja. Oke. Nah, jadi jangan berpikiran 40 tambah 40 sama dengan 80. Lewat dong 40-nya. Bukan. Nah, jadi di sini maksudnya adalah walaupun ini kita set 40 Mbps, itu traffic hotspot dan klien rumahannya itu tetap akan mentok di 40 Mbps. Karena apa? Karena ditahan oleh hotspot dan klien rumahan ini nantinya. Jadi walaupun kita isi di sini 100 Mbps, ini akan mentoknya juga di 40 Mbps. Karena hotspot dan klien rumahan ini itu parennya akan ngeparen ke hotspot klien rumahan download. Jadi walaupun berapa kita isi di bawah ini tetap mentoknya di 40 Mbps. Nah, jadi kita isi di sini 40 Mbps saja. Kemudian di sini untuk user hotspot dan klien rumahan kita boleh isi juga 10 Mbps, 10 Mbps. Nah, jadi 10 tambah 10 jadinya 20 dong, bukan. Karena di sini user hotspot dan klien rumahan itu ngeparen ke hotspot dan klien rumahan upload. Jadi traffic yang ada di bawah yang dua ini itu akan ditahan di sini. Oke. Walaupun ini diisi 100 Mbps, nah itu akan juga ditahan di sini. Jadi intinya traffic yang berada di bawah ini, yang di bawah ini itu tidak akan bisa melewati traffic 10 Mbps ini. Nah, juga begitu di sini, traffic yang berada di dua paren ini tidak akan bisa melewati traffic yang ada di atas ini. Oke, sepertinya sudah benar settingannya. Kemudian kita akan isi ping, maksudnya kita akan isi ping lagi, ping. Oke, ini pikiran gua nih kayak ping doang nih. Oke. Nah, sekarang kita akan isi IP lokalnya. Nah, IP lokal ini IP apa nih? Nah, IP lokal ini adalah IP yang berasal dari bawah. Oke, kita cek pada bagian IP address. Kemudian kita coba cek di sini IP lokal saya adalah, itu kita bisa lihat. Nah, itu mulainya dari 3, 4, 5, 6, 7 sampai 25 ya. Nah, jadi di sini saya akan set saja IP lokalnya. Jadi sesuaikan saja dengan IP lokal rekan masing-masing. Nah, ya IP lokal ini maksudnya IP yang mengarah ke IP hotspot dan IP klien rumahan. Oke, kita buka Excelnya lagi. Di sini IP saya mulai dari 192, kemudian 168, kemudian 3.0,
kemudian saya akan copy saja ya, copy saja, kemudian di sini akan tulisan 4 dan kita akan drag saja ke bawah ya. Nah, jadi IP saya itu berkisaran dari 3 sampai 23 ya, sampai 25. Di sini sampai 25 tadi ya, sampai 25. Nah, jadi sisanya 23 25 nanti kita akan tambahkan saja nantinya. Oke, setelah itu kita ya, maksudnya jika IP lokal rekan-rekan lebih dari ini, itu kita akan bisa ulangi nantinya. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengulanginya nanti. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian output script. Nah, pada bagian output script ini kita akan copy paste semuanya. Kita akan copy paste. Nah, copy paste, kemudian kita akan copy, kemudian buka Winbox, kemudian kita perhatikan pada Quitree dan Mengelnya apakah sukses atau tidak ya. Oke, kita buka terminal ya, kita akan paste langsung, seret ya, sangat sukses sekali, dan kita enter saja ya. Nah, setelah itu kita akan cancel. Nah, setelah kita cancel, kita coba cek pada bagian sistem, kemudian scheduler ya. Kemudian kita lihat itu adalah script del user startup. Nah, script ini akan masuk otomatis. Ini fungsi script ini adalah mendelete Quitree di saat startup. Jadi ini fungsinya adalah untuk membersihkan Quitree ketika terjadi lampu mati atau gimana gitu. Jadi intinya Quitree-nya nanti tidak akan menumpuk di bagian Quitree. Jadi user hotspot itu tidak akan menumpuk di bagian Quitree ketika terjadi lampu mati. Nah, itulah fungsi script tersebut. Nah, selanjutnya kita akan setting profil masing-masing hotspot kita ya. Nah, jadi kita akan setting ya. Nah, jika sudah begini, oke, ini menjalannya juga sudah sukses. Nah, selanjutnya kita akan setting pada bagian hotspotnya. Nah, jadi hotspotnya di sini kita akan bikin per IP ya. Nah, per IP. Nah, jadi yang perlu kita setting di sini adalah, nah, tunggu dulu. Oke, tadi IP saya itu sampai 25 ya. Jadi di sini saya akan lanjutkan 23, 24, 25. Oke, saya akan delete dulu. Oke. Saya akan delete. Nah, kemudian sudah sampai 25, maka saya akan masuk lagi ke output. Nah, saya akan kopas saja dari IP farewell sampai IP 25 ya. Oke. Nah, ini adalah jika IP rekan-rekan lebih, itu bisa mengulangi cara memasukkan IP lokal dengan 2 kali ya. Oke, kita akan coba lihat pada address list. Oke, kita akan coba pastikan lagi. Oke, kita coba lihat pada address list apakah sudah masuk address list. Nah, kita akan coba bikin, untuk kita coba lihat IP-nya apakah benar-benar sudah masuk ya. Sudah masuk 3 sampai 25. Oke, sudah masuk ke address list. Selanjutnya kita akan setting masing-masing profil yang kita gunakan. Nah, jadi di sini misalkan paket 3000 berapa Mbps, paket 1 minggu berapa Mbps, paket 1 bulan berapa Mbps. Oke, di sini saya akan untuk mempercepat waktu. Nah, misalkan kita masuk kepada bagian hotspot per IP. Nah, di sini saya akan set pada paket 3000 itu sebanyak 2 MB saja. Kemudian untuk paket untuk uploadnya itu 1 MB saja. Oke, selanjutnya kita masuk kepada output per hotspot per user output. Kita masuk ke sini. Nah, di sini kita akan copy scriptnya, kita akan pastekan pada bagian profil 3000. Nah, kita enter di sini ya, enter di bawah script Micmon, kemudian kita akan pastekan ya, paste. Oke. Nah, selanjutnya pada script on logout-nya itu kita akan copy lagi. Ini adalah script logout-nya. Nah, kita oke kan lagi. Nah, kemudian pada settingan paket 1 minggu atau paket 13.000 ini saya akan setting
menjadi, misalkan paket 1 minggu saya beri 3 MB atau 3 MB, kemudian uploadnya 2 MB. Nah, untuk M nya ini jangan lupa ya, huruf besar semuanya. Oke, kemudian saya akan masuk lagi kepada bagian hotspot per user output, kemudian saya akan copy lagi ke script atau ke profil paket 1 minggunya. Nah, jadi paket 1 minggu itu saya kasih sebanyak 3 MB per usernya nanti. Oke, kemudian pada ininya, pada script logoutnya kita jangan lupa copy ya. Oke, kita paste. Nah, kemudian untuk paket 1 bulan itu saya akan ratakan saja ya. Paket 1 bulan itu saya akan kasih 3 MB saja, kemudian untuk uploadnya saya kasih 1 MB saja. Oke, untuk paket 1 bulan ya. Oke, kita akan copy ini untuk paket 1 bulan. 1 bulan. Oke, kita akan paste di sini. Lalu jangan lupa script logoutnya. Oke, karena di sini saya juga menggunakan user rumahan. Jadi user rumahan ini sebenarnya adalah user IP binding itu kemarin. Jadi jika rekan-rekan menggunakan IP binding, sebaiknya IP binding itu diimpor ke user dan loginnya mode MAC address. Jadi hampir sama dengan IP binding, cuma bedanya dengan IP binding itu adalah di user itu nantinya akan, maksudnya dengan login by MAC address itu nantinya IP binding akan tampil di user aktif. Oke, ini IP binding saya import semuanya ke user. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini saya akan beri nama user rumahan kalau nggak salah saya ini profil. Nah, ini adalah semuanya IP binding ya, yang kemarin saya import dari IP binding ke user, dan loginnya ini adalah menggunakan MAC address. Oke. Kenapa ya? Karena supaya IP binding juga kena limit nantinya. Nah, itulah tujuannya. Kemudian pada user rumahan ini sudah saya juga akan setting sebanyak downloadnya per IP itu adalah per user 3 MB, kemudian upload juga 1 MB. Tekan copy ya, dan paste, kemudian logoutnya jangan lupa. Nah, oke, lalu kita akan oke kan ya. Nah, jadi semua profil kita sudah set. Nah, kita bisa lihat pada bagian Q3. Nah, ini belum ada yang masuk nih, karena ya belum ada yang masuk ya. Oke, kita save sedikit dulu, kemudian kita akan coba lihat ya. Kita akan coba bagaimana supaya semua user aktif, pada user aktif itu akan masuk ke Q3 semuanya. Oke, pertama-tama karena ini scriptnya baru, sebaiknya sebenarnya ini di reboot aja ya, di reboot. Oke, karena saya tidak mau meribotnya, jadi saya harus hapus di bagian hostnya saja. Oke, kita akan pergi ke bagian IP, bagian IP, kemudian bagian hotspot, kemudian kita masuk kepada bagian hostnya. Nah, pada bagian host ini kita tinggal delete aja semuanya supaya masuk ke Q3 nantinya. Oke, kita akan coba hapus pada bagian hostnya. Oke, kita delete saja terus ya. Lalu kita akan perhatikan pada Q3. Oke. Nah, akan secara otomatis semua user akan masuk kepada bagian Q3. Nah, kita bisa lihat di sini itu jumlahnya hanya sekitar 59. Nah, sedangkan kita akan coba cek pada bagian aktif
itu jumlahnya sampai 87. Itu artinya sebagian user tidak masuk kepada Quick3. Nah, kenapa demikian? Karena di sini itu vouchernya masih voucher lama, jadi yang akan masuk ke Quick3 itu hanya voucher-voucher terbaru yang baru digenerate dari Migmon, karena scriptnya udah baru tadi ya. Nah, jadi yang masuk ke Quick3 ini hanya user-user yang baru saja, atau user hotspot yang baru lah istilahnya, yang baru digenerate oleh Migmon. Karena apa ya? Karena si Migmon masih mendeteksi user lamanya atau user yang berada di Migmon sebelumnya. Kita bisa cek di bagian IP, maksud saya di bagian sistem, kemudian SC headernya. Nah, di sini Migmon masih mendeteksi user-user yang berada di Migmon sebelumnya. Nah, ini adalah user-user yang berada di Migmon sebelumnya. Nah, jadi si Migmon masih mendeteksi ini. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita bisa delete user pada bagian scheduler. Kita bisa delete semuanya pada bagian scheduler. Kita bisa delete user-user lama Migmon ini. Nah, barulah nanti akan masuk kepada bagian Quick3. Namun resikonya apa ketika kita mendelete user yang berada di scheduler? Ini adalah script, sebenarnya ini adalah script yang lama ya, jadi si Migmon masih mendeteksi ini. Nah, jadi solusinya kita harus delete di bagian scheduler ini. Nah, namun resikonya apa? Resikonya adalah vouchernya tereset kembali ke pemakaian awal. Oke, itulah risikonya. Namun jika rekan-rekan tidak mau risiko itu terjadi, ya tunggu saja voucher-voucher yang lama ini terhapus semuanya, atau voucher-voucher yang sebelumnya ini expire ya, tunggu saja sampai expire. Nah, ketika sudah expire, nah itu akan masuk kepada bagian user-user baru dan akan terbaca di Quick3 nantinya. Oke, karena saya ingin semua usernya akan masuk kepada bagian Quick3, maka secara otomatis saya hanya merelakan semua user-user yang lama ini tereset waktunya ke pemakaian awalnya. Oke, saya anggap ini adalah bonus untuk user saya, karena saya orangnya emang nggak pelit ya. Oke, saya akan delete saja. Dan resiko mendelete user pada bagian scheduler ini adalah semua pemakaian, maksudnya semua voucher yang saya delete ini itu akan kembali ke pemakaian awalnya. Oke, kita delete aja, gak apa ya. Saya anggap ini adalah bonus buat para pelanggan hotspot saya. Oke, saya akan delete saja, nggak apa ya. Jadi yang di delete itu hanya user-usernya saja. Nah, delete startup ini sama monitor profil ini jangan di delete, itu adalah script Migmon terbaru ya. Nah, yang script Migmon terbaru itu hanya 3 ini sebenarnya, yang ini aja. Nah, ini adalah script buat ngedelete semua user yang ada di Quick3 dan Wangel di saat startup nantinya. Oke, atau di keadaan lampu mati ya, biar Quick3 nya nggak numpuk. Dan ini saya akan delete saja ya. Oke, saya akan relakan saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya sudah delete ya. Oke, saya sudah delete semuanya. Nah, kemudian kita perhatikan pada Quick3. Nah, itu belum semuanya masuk ya. Kita coba lihat. Yang aktif itu hanya sekitar 76. Sedangkan pada hotspot user aktif itu sampai 106 ya. Nah, sebenarnya ini perlu di reboot sebenarnya. Namun karena saya bundle, jadi saya harus hapus saja pada bagian hostnya.
kita delete saja pada bagian hostnya supaya semua user masuk ke aktif lagi. Oke, reboot lagi. Oke, kita tunggu. Nah, akan masuk kembali. Oke, semuanya akan masuk. Semua user yang mode voucher juga masuk ke sini. Kita akan coba lihat nantinya pada bagian hotspot apakah sama jumlahnya dengan aktif, dengan tab aktif ini. Nah, di sini jumlahnya adalah 86 ya. Kita akan coba lihat terus. Oh shit man, ini kok ponakan gua nangis lagi nih. Oke, hiraukan saja suaranya karena tidak begitu penting, mungkin ya karena sering nangis ya, nggak apa deh. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat di sini terus login sampai 91 92. Kita akan coba lihat pada bagian query-nya apakah jumlahnya akan sama. Oke, itu jumlahnya ada 93. Nah, jadi ini karena nggak saya reboot. Nah, itu ada kelebihan di sini jadinya ada yang 93, itu tadi ada yang nggak kehapus tadi ya pas saya delete tadi. Nah, tapi nggak apa sih, cuma satu kok. Oke, dan ini menandakan semua user pada tab aktif sudah masuk kepada bagian query. Kita coba lihat. Nah, kita coba lihat ya. Nah, di sini jumlahnya 94. Itu karena ada miss pada saat saya delete di host. Ya sebenarnya ya mesti di reboot tadi supaya nggak ada miss. Nah, jadi itu nggak masalah kok, hanya satu user ya, nggak masalah kok. Oke, semuanya ini sudah masuk pada bagian query. Nah, 92. Nah, kita bisa lihat di sini ada 92, 93. Oke, itu ada kelebihan. Nah, berarti ini ada user yang logout satu ya, makanya dia kurang nih 93 kan. Nah, jadi di sini ada 92. Jadi yang sisa satu tadi itu adalah user yang miss tadi saat saya delete di host. Ya, rekan-rekan hanya perlu merebootnya, sebenarnya harus di reboot ya. Oke, jadi sekarang semua user sudah masuk kepada bagian user hotspot download. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk klien rumahan? Nah, untuk klien rumahan kita tinggal masuk pada bagian Excel tadi, kemudian kita pergi ke pada bagian input rumahan. Nah, di sini silakan disetting nama usernya. Oke, disetting nama usernya. Setelah itu jika nama usernya menggunakan spasi, ini bisa dibaca nama klien tidak boleh pakai spasi, gantikan spasi dengan format berikut ini. Nah, silakan gantikan spasinya dengan format berikut ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan Ega ini pakai spasi. Nah, kita coba gimana caranya. Ega kita kasih strip di bawah untuk menggantikan spasi ya, Ega Mulia. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian diisi IP-nya berapa, IP rumahannya berapa, kemudian downloadnya berapa, terus up-nya berapa. Nah, jika user rumahan rekan-rekan lebih dari 5, silakan diulangi langkahnya ini. Nah, silakan diulangi langkah-langkahnya seperti ini lagi. Nah, misalkan ada 10 ya, diulangi lagi lah. Oke, selanjutnya kita anggap ini sudah benar settingannya. Oke, ini kita sudah anggap settingannya benar. Oke, saya misalkan di sini ada 55.
Oke, saya akan coba gantikan IP-nya dengan 55 supaya tidak terjadi tabrakan dengan IP hotspot saya ya. Oke, ini saya sudah anggap benar. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian output rumahan. Nah, jika yang mau diinput itu hanya user atau yang mau kita input itu hanya nomor 1, ya silakan copy script pada bagian nomor 1. Namun di sini karena saya isi semuanya, ini saya akan copy dari atas sampai ke bawah ya. Nah, kita akan copy, lalu kita kembali kepada bagian winbox, kemudian kita pastikan pada bagian manual ya, pada bagian terminalnya. Oke. Nah, kita bisa lihat itu sukses sekali. Nah, kita lihat pada bagian klien rumahnya itu secara otomatis usernya akan masuk kepada bagian klien rumahan. Oke, dan bagian uploadnya juga begitu. Nah, akan masuk kepada klien rumahan ya. Nah, sebenarnya sih untung juga ya kita ngupdate script Micmonkey yang terbaru ini. Karena apa? Karena itu pada bagian scheduler, pada bagian scheduler. Wah, mana tadi nih scheduler ya. Nah, itu tidak akan terjadi penumpukan user di sini atau penumpukan script di sini. Jadi itulah bagusnya Micmon terbaru ini. Jadi dia nge-remove usernya hanya berdasarkan komen pada usernya. Oke. Oke, sepertinya kita sudah sukses mempastikan script ke dalam Winbox. Selanjutnya kita akan uji coba gamenya, apakah game berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, kita akan coba apakah gamenya benar-benar sukses atau ini hanya hoax saja ya. Oke, kita akan coba gamenya, apakah gamenya lancar atau tidak, dan kita akan buktikan apakah script ini bekerja. Dan satu lagi, buat rekan-rekan yang sudah mempastikan script ini ke terminal, sebaiknya routernya di reboot aja ya supaya tidak terjadi miss. Oke, ini saya sudah masuk ke game, ke dalam. Oke, saya sudah masuk ke dalam game. Kita akan coba lihat apakah script ini bekerja dengan sangat baik sekali atau malah ini hanya hoax saja ya. Ternyata pingnya agak naik-naik sedikit. Oh shit man, kita coba. Tuh trafficnya lagi padat ya. Kita bisa lihat itu trafficnya lagi padat ya. Mungkin pertama kali main itu pingnya agak naik sedikit. Ini adalah pingnya ya, mungkin itu karena proses apa ya, terus udah lawan lagi nih. Proses apa ya, proses memasukkan port game ke tabel game ya. Kayaknya agak gede dikit ya, nggak apa. Oke, bisa dilihat. Nah, saya akan coba disabelkan apakah pengaruh pada game atau tidak. Kita akan coba ya. Yuk kita lihat itu pingnya langsung bengkak ya. Nah, 600 800. Oh, saya nambahkan lagi nih. Kita akan coba gamenya lagi, apakah script ini bekerja dengan sangat baik atau tidak. Oke, sekarang pingnya adalah 2127. Oke, kita akan coba lihat. Nah, ini bisa dilihat trafficnya lagi padat, udah merah ini ya. Kita akan coba terjun agak jauh dikit ya, supaya apa ya, ya supaya
agak lama dikit lah ditembak sama lawannya. Oke, kita bisa lihat ini trafficnya lagi padat, itu pingnya hanya berkisaran 17 dan 31. Oke, ketika saya matikan atau saya disabelkan hotspot dan klien rumah downloadnya, ini saya akan pastikan ping gamenya akan anjlok ya. Kita akan coba ya. Oke, kita coba lihat game. Nah, kita bisa lihat itu pingnya langsung naik ya, langsung 200-an lah. Oke, kita bisa lihat pingnya lagi naik ketika saya disabelkan ya. Oke, kita lihat kelanjutannya, apakah pingnya sampai merah atau tidak. Shit man. Nah, bisa lihat ya, pingnya langsung anjlok ya. Nah, itu sampai 600-an ya, sampai 600-an. Oke, kita coba bermain. Nah, dia nggak bisa ambil senjata nih, susah. Nah, nggak bisa ambil senjata bro ketika saya matikan. Nah, nggak bisa satupun nih ketika saya disabelkan, ngambil senjata aja nggak bisa nih. Nah, susah ambil ya. Oke, kemudian saya akan coba enablekan lagi. Ini pingnya lagi-lagi naik turun ya, bisa dilihat. Nah, dan saya akan enablekan lagi. Nah, topengnya langsung turun menjadi 17 ya. Nah, kita coba ambil senjata dan sangat mudah sekali karena pingnya sudah stabil ya. Oke, oh ini lengkap tas ternyata ya. Oke, agak-agak naik dikit nggak apa ya. Oke, bisa dilihat itu pingnya ada di 17-an ketika saya enablekan lagi scriptnya atau ketika saya aktifkan lagi. Nah, gamenya terasa normal, itu bisa dilihat pingnya 17-18. Oh, saya belum punya tas ternyata. Oh shit man, udah lama main ini tapi nggak tahu juga ya. Bisa dilihat pingnya sangat normal sekali. Dan kita akan coba sekali lagi, kita akan matikan. Bisa lihat gamenya. Nah, itu gamenya langsung, pingnya langsung naik ya. Bisa dilihat ya, 400, 600. Oke, bisa dilihat. Oke, kita akan coba tambah downloadnya lagi biar makin anjlok ya. Oke, bisa dilihat. Pingnya langsung turun-turun naik ya, kayak nyanyian gitu, tinggal turun naik gitu. Oke. Nah, pingnya nggak stabil, naik turun ya ketika saya matikan scriptnya. Nah, turun lagi dan naik lagi. Saya enablekan, kita bisa lihat. Nah, itu pingnya langsung menjadi 17. Oke, sangat terlihat sekali efek dari script ini. Jadi rekan-rekan silahkan dicoba saja sendiri. Dan ini sudah sangat stabil sekali, bisa dilihat.
pingnya stabil. Ya ketika mungkin game baru main atau baru play, ya wajar-wajar aja itu pingnya naik. Itu mungkin dikarenakan proses address list atau proses memasukkan ke tabel game ya, makanya itu terjadi trafiknya atau pingnya bengkak pertama kali main. Nah ini kan udah normal ini ya, bisa dilihat sangat normal sekali walaupun trafiknya padat ya. Oke, silahkan dicoba saja sendiri. Nah, dan script ini sudah otomatis logout ya. Oke, maksudnya otomatis logout. Ketika user logout, maka akan dihapus di bagian query. Nah, tidak masalah pada game, bisa dilihat. Walaupun itu pingnya ada naik, tapi nggak parah banget ya, cuma sekali-sekali, cuma itu nggak masalah. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe saja ya, dan saya akan selalu update tutorial-tutorial terbaru dari channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.